Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk bab 2 tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah. Selanjutnya, 1. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. 2. Nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nama kitab-kitab Allah dan penerima kitab. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun, kepada Nabi Daud alaihissalam juga menurunkan kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel Yahudi. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan, seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya.
Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita wajib meyakini semua kitab dan suhuf yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Namun, kita harus tahu bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda antar masing-masing agama yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap kitab suci masing-masing. Tradisi dan sejarah yang berbeda-beda itu menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi dan kitab Injil yang diyakini oleh umat Nasrani pada saat ini berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Al-Quran. Karenanya, yang kita imani sebagai seorang Muslim bukanlah kitab Taurat Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan umat Nasrani pada saat sekarang ini, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa pada masa kenabian keduanya. Adapun sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki sejarah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sudah ditulis sejak awal pewahyuan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran segera dibukukan dengan ketelitian yang sangat ketat. Karena itu, bagi umat Islam, keaslian Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran yang dibaca sekarang ini sama persis dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada 14 abad yang lalu. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.